Salam sehat dan tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Bersua kembali dengan saya Hartono, tentu saja di acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja, yang akan memberikan informasi-informasi kesehatan khususnya bagi pengunjung dan pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, seperti kita ketahui bahwa saat ini marak pemberitaan tentang adanya kasus baru varian dari coronavirus disease atau COVID-19, di mana ini trennya mulai kembali naik. Angka-angka penderita atau yang dinyatakan positif COVID-19 kembali merangkak naik, dan ini menjadi salah satu konsentrasi bagi tenaga kesehatan dan juga khususnya pemerintah untuk penanganan COVID kembali, yang mana memang sudah diprediksi sebagai gelombang ketiga. Pagi hari ini saya menghadirkan salah satu narasumber kita kaitannya dengan bagaimana untuk pencegahan dan pengendalian infeksi, khususnya pada infeksi COVID-19. Telah hadir bersama saya Ibu Istiqomah. Selamat pagi Bu Isti. Ya, selamat pagi Pak Setio. Sehat Ibu Isti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita tenaga kesehatan mau tidak mau memang harus berada pada posisi sehat gitu. Betul ya, sekali, agar kita juga bisa merawat masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, baik Mbak Istiqomah, kita akan mengobrolkan tentang bagaimana nih protokol kesehatan atau upaya-upaya pencegahan untuk pengendalian infeksi COVID-19 ini. Baik, kita mulai dengan ini Mbak Isti. Masyarakat mungkin masih ada beberapa yang belum memahami secara jelas apa itu varian baru sehingga trennya naik, karena beberapa hoax yang ada itu malah justru lebih dipercaya. Nah, mumpung ketemu dengan Mbak Isti, mungkin sedikit di awal Mbak Isti bisa menjelaskan kondisi saat ini seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Setio. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, WHO menetapkan varian baru, namanya varian Omicron. Omicron ya. B11529 yang pada 24 November memang ditetapkan oleh WHO menjadi varian of concern. Artinya dia varian yang memang perlu diperhatikan. Terkait apa? Karena terkait varian ini memang dia yang sifatnya lebih cepat menular. Jadi angka penularannya lebih tinggi dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau kita baca dari berbagai sumber itu 3-5 kali relatif lebih cepat menular dibanding yang varian sebelumnya. Betul sekali. Ya, itu yang menjadikan memang ini varian memang harus diperhatikan betul, karena dalam waktu yang relatif singkat sejak 24 November sampai dengan hari ini itu sudah hampir seluruh negara udah hampir terjangkit si varian Omicron ini. Apalagi di Indonesia udah meningkati peringkat yang kedua di Asia Tenggara sebetulnya untuk kasus Omicron ini. Berarti memang penyebarannya jauh lebih cepat sekali ya. Jadi perlu memang kewaspadaan ekstra. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya jangan lengah gitu ya. Nah, makanya kita menghadirkan Bu Istiqomah kaitannya dengan bagaimana sih ini kita mengetatkan kembali protokol kesehatan untuk mengupayakan agar penyebaran ini juga tidak masif gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Istiqomah, apakah penerapan protokol kesehatan yang terdahulu yang sering kita gaungkan, apakah itu tetap harus diterapkan dan apakah ada perbedaan dengan yang sebelumnya? Baik. Jadi kalau kita bicara terkait protokol kesehatan untuk kasus infeksi, kalau kita bicara di sini tentu infeksi COVID tentunya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara protokol kesehatan yang untuk mencegah penularan varian sebelum Omicron dengan Omicron ini. Artinya prokes yang sudah ada sebelumnya untuk pencegahan penularan COVID tetap bisa dilaksanakan untuk mencegah dari penyebaran Omicron ini. Artinya protokol kesehatan itu tidak spesifik hanya untuk kasus-kasus COVID-19, tetapi juga untuk kasus lain yang memang merupakan notabene-nya penyakit menular gitu ya. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Hanya saja memang saat ini concern-nya adalah untuk pencegahan terhadap penularan infeksi COVID gitu ya. Baik, kira-kira dari protokol kesehatan ini yang perlu diingatkan kembali kepada masyarakat apa saja Mbak Istiqomah langkah-langkahnya? Ya, baik, terima kasih. Pagi ini mungkin kita akan bicara atau kita akan ulas 5 langkah efektif terkait pencegahan dari
penularan varian Omicron ini, ya kan? Kalau saya bilang Omicron berarti juga bisa diterapkan untuk varian yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita bicara 5 langkah efektif seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, yang tentu dia ngadepnya juga dari WHO. Langkah yang pertama tentu dengan memakai masker, Pak. Ya, wajib itu ya. Betul sekali. Nah, kita bicara satu persatu ya. Kita memakai masker juga tentu ada aturannya. Jadi bagaimana memilih masker yang benar, mungkin kita mulai dengan pembicaraan itu ya. Jadi kita pilih maskernya juga yang benar, dalam artian masker apa yang dipakai. Paling tidak usahakan ketika kita menggunakan masker ya pilih masker dengan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Artinya apa? Kalau kita gunakan masker dengan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan, itu berarti sudah melalui uji, ya kan? Sudah melalui uji di mana si masker tersebut mempunyai daya saring. Kalau bahasa kerennya adalah bahwa masker ini sudah tingkat efikasinya itu sudah teruji gitu ya, sehingga memang kalau dipakai itu bisa melindungi gitu ya. Dan BFE-nya atau Bacterial Filtration Efficacy-nya itu lebih dari 95%. Artinya kalau menggunakan yang memang ada lisensinya, ada diakui itu kecenderungan untuk tertularnya minimal gitu ya. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi sekarang banyak sekali ya Pak berbagai pilihan masker dengan warna-warni dengan harga juga yang sudah sangat relatif terjangkau. Itu paling tidak kita pilih adalah izin edar Kemenkesnya. Kita pilih itu. Jadi itu akan memberikan proteksi lebih dibandingkan masker tanpa izin edar, satu itu. Kemudian yang nomor 2-nya ganti masker bila memang sudah basah. Kalau ideal paling tidak tiap 4 jam kita ganti ya si masker tersebut ya. Tuh, kemudian yang perlu diperhatikan adalah makainya juga harus betul Pak. Cara makainya gitu ya, jangan lagi gitu ya. Kadang latah gitu, ada pemberitaan harus dibalik dan sebagainya gitu ya. Artian pakai dengan cara yang benar juga, bagian berwarna juga ada di depan. Kemudian kalau ada kawat, paskan kawat dengan bentuk hidung masing-masing agar ketika kita pakai masker itu bisa fit. Dalam artian bisa memberikan proteksi terhadap mukosa hidung, mukosa mulut dari resiko paparan secara droplet. Dari risiko kita menularkan maupun kita tertular gitu ya, seperti itu. Jadi ada 2 perlindungan gitu ya. Betul. Jadi cara pakainya betul, kemudian yang selanjutnya adalah cara lepasnya juga harus betul. Ya, jadi cara lepasnya juga harus betul. Pegang aja bagian tali dari maskernya, kemudian itu akan kita buang ke tempat sampah. Lebih baik kalau kita di rumah sakit tentu sudah disediakan ya Pak tempat yang khusus ya, untuk buang masker. Tentu karena dia sifatnya infeksius akan kita buang di tempat sampah dengan label yang kuning, dan itu tentu akan diolah nanti di bagian TPS untuk bisa dimusnahkan. Ya kan, jadi nggak buang sembarangan juga. Dan yang perlu diperhatikan setelah kita lepas masker, ganti masker yang baru, upayakan juga diterapkan untuk kebersihan tangannya. Itu yang perlu diperhatikan. Menarik terkait dengan masker ini Mbak Esti, apakah masih ada anjuran kepada masyarakat bahwa penggunaan masker itu harus double gitu? Ya, terima kasih. Kalau pemakaian masker double dari Kementerian Kesehatan dibolehkan, artinya silahkan menggunakan masker lapis 2, yang lapisan pertama itu adalah masker medis, kemudian lapisan keduanya adalah masker kain. Itu dibolehkan oleh Kementerian Kesehatan. Selama tidak mengganggu apa ya, kadang kan kita bisa mengukur sendiri kalau saya harus pakai double mungkin ungap gitu ya, gitu. Sementara selama itu tidak mengganggu, dipersilakan gitu ya. Paling bisa itu 1 lapis tapi kombinasikan dengan jarak yang diatur Pak. Jadi paling tidak 1 meter lah kita usahakan gitu jarak. Terkait dengan lapis tadi ya, lapis masker itu tetap lapisnya itu minimal berapa lapis yang harus kita pakai? Minimal 3 lapis. 3 lapis. Minimal 3 Jadi kalau yang sudah tadi ada izin edar dan sebagainya pasti sudah sudah sesuai ya. Pasti sudah memenuhi dari segi lapisannya maupun filtrasinya. Menggunakan masker pun ada seninya, ada triknya, kemudian pemilihan masker, bahan dan sebagainya juga ada triknya. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, pembahasan kita tentang protokol kesehatan tentunya akan lebih menarik karena ada baru 1 poin yang kita bahas. Selanjutnya masih ada poin-poin lagi yang akan dibicarakan oleh Mbak Esti. Nah, yang pertama tadi sudah ada masker Mbak Esti. Yang kemudian yang keduanya apa Mbak Esti? Mencuci tangan. Mencuci tangan, ya. Mencuci tangan tentu saja juga ada standarnya gitu ya. Seperti apa Mbak Esti? Iya, mencuci tangan pun juga dari Kementerian Kesehatan juga ada standarnya. Seperti
langkahnya dari Kementerian Kesehatan, yang ada dari WHO juga ada 6 langkah Pak untuk cuci tangannya. Yang tentu 6 langkah ini sudah sangat diinformasikan sekali. Masyarakat sudah familiar juga ya, hanya tinggal penerapannya seperti itu. Nah itu diterapkan dimanapun kita berada, artinya kita di fasilitas umum, kemudian di sekolah, dimanapun upayakan tangan ini bisa terjaga kebersihannya. Ya, bahkan meskipun di dalam rumah gitu. Betul, ya. Nggak perlu yang mahal-mahal ya Pak ya. Jadi bahan sabun itu pun sudah akan sangat bisa membantu kita menjaga kebersihan tangan ini. Gitu ya. Jadi tidak perlu yang istilahnya saya harus pakai yang bermerek ini. Gitu ya. Jadi yang penting dengan air mengalir, sabun dan sebagainya. Dan pengecualian mungkin dengan ini, kalau tidak ada air mengalir boleh dengan hand sanitizer atau antiseptik dengan basis alkohol. Kalau memang sumber air kita susah dapat gitu ya, itu bisa digunakan. Ya, tapi kesadaran masyarakat sekarang sudah tinggi ya. Saya lihat beberapa orang kalau di jalan raya atau di mana di tempat publik itu menenteng tas, itu biasanya tasnya itu kalau dulu kan gantungan kunci, sekarang adanya adalah hand sanitizer gitu ya. Jadi itu sangat menarik bahwa kesadaran masyarakat ternyata memang sudah meningkat ya, tetapi tidak lelah kita tetap mengupayakan untuk mengingatkan kembali, jangan sampai ada kelengahan ya. Tadi yang pertama sudah menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga Mbak Isti? Yang ketiga harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Menjaga jarak seperti ini ya, seperti kita gitu ya, minimal 1 meter. 1 meter. Mengapa harus 1 meter? Karena kita tahu si COVID ini menularnya adalah lewat droplet dan airborne. Nah, penularan dengan droplet itu akan bisa dikurangi resiko penularannya dengan jarak 1 meter, karena kalau percikan droplet itu ukurannya gede, lebih dari 3 mikron, dan dia akan jatuh pada jarak kurang dari 1 meter. Artinya kalau kita jaga jarak lebih dari 1 meter akan mengurangi resiko dari penularan dari droplet tadi. Nah, itu pentingnya menjaga jarak Pak. Nah, kalau sekarang kan gini, terkait dengan jaga jarak ini, masyarakat semuanya sudah mulai menerapkan nih. Saya lihat sudah tertib menggunakan masker. Nah, seandainya memang dalam kondisi yang tidak bisa jaga jarak, itu harus seperti apa untuk menyikapinya ini? Ya, pada kondisi yang memang nggak bisa jaga jarak, nah harus diupayakan nanti tetap APD-nya dipakai dengan benar, tanda artian maskernya dipakai dengan benar, dengan fit, kemudian ruangannya paling tidak tetap kita setting Pak. Jadi memang ada pertukaran udara dalam ruangan itu tetap harus terjaga gitu ya. Jadi jangan dalam ruangan yang tertutup, sementara di situ ada yang mungkin membawa gitu ya, membawa virus gitu ya. Berarti ada triknya seperti itu ya. Karena kan kita tidak mungkin dalam hidup bermasyarakat yang tiba-tiba harus selalu menjaga jarak, itu kan tidak ya. Ada kalanya kita memang harus berada di dalam kerumunan seperti itu. Baik, ada 3 hal yang sudah dibahas masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan rumah sakit Jogja. Menarik pembicaraan tentang protokol kesehatan, karena mungkin kita sudah tahu tentang bagaimana protokol kesehatan, tetapi ada titik lengah secara manusiawi, memang ada titik lengah kita di mana terkadang kita lupa dengan ketatnya menggunakan masker, lupa mencuci tangan, atau lupa menjaga jaraknya seperti itu. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan, jika Bapak dan Ibu atau masyarakat ingin mengendaki informasi-informasi lain kesehatan, silakan bisa mengakses di sosial media Rumah Sakit Jogja. Kami akan selalu memberikan kontribusi dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Baik, kita kembali ke Mbak Istiqomah. Tadi sudah ada 3 hal, memakai masker gitu ya. Yang kedua tadi mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempatnya apa Mbak Isti? Yang keempat sudah kita bahas sedikit tadi Pak di pembahasan yang ketiga terkait bagaimana menata ruangan supaya dia ventilasinya baik. Caranya sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Kalau kita berada di ruangan ada jendela, udah Pak buka aja jendelanya. Nah, dengan membuka jendela itu dalam artian akan membantu ventilasi ruangan tersebut. Dengan ventilasi yang baik, tentunya resiko dari penularan COVID tadi akan sangat menurun sekali. Karena udah ibarat orang sudah tersirkulasi dengan baik. Artinya karena ini ukurannya kecil gitu ya, virusnya kecil, begitu ada yang mungkin droplet. Kalau aliran udaranya itu bagus, otomatis dia akan tertiup angin akan keluar gitu ya. Jadi tidak mengumpul dan menempel di orang-orang yang ada di dalam ruangan. Berarti ventilasi.
yang perlu diperhatikan memang benar Pak, kita harus waspadai pada kondisi di mana itu ruangnya sempit, kemudian berkerumun, kemudian ventilasinya minimal. Nah itu kita harus waspadai karena resiko penularan droplet ataupun bisa airborne di situ akan sangat mungkin sekali. Jadi mungkin kita harus sudah mulai waspada ya kok. Ini saya berada di ruangan yang tertutup, kemudian ventilasinya juga kurang baik dengan kepadatan yang tinggi. Artinya kita harus sudah sadar nih, nggak bisa nih lama-lama di sini ya kan. Jadi kita harus sudah mulai ya sebisa mungkin secepat mungkin kita terus harus bisa keluar dari ruangan tersebut. Sebisa mungkin harus udah ada rasa sadar bahwa ini ruangan nggak aman nih. Jadi gitu jangan terus berlama-lama di dalam ruangan tersebut sehingga malah justru meningkatkan resiko gitu ya, resiko terpapar. Baik, tadi sudah ya pengaturan dari ruangan. Nah, selanjutnya apa Mbak Isti? Ya, yang kelima. Langkah yang kelima Bapak Ibu, langkah yang terakhir adalah melaksanakan vaksinasi, ya kan? Pada kondisi saat kita sehat dan pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi memang kita nggak bisa tuh Pak sembarangan. Ya udah aku vaksin hari ini. Jadi dari pemerintah kan tentu sudah mengeluarkan aturan kapan bisa divaksin, berapa lama jaraknya. Nah itu sudah ada aturannya. Misalkan contohnya yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah terkait vaksin booster, itu berarti kan ketentuannya salah satunya bila vaksin yang kedua jaraknya sudah ada 6 bulan. Dan tentu itu ada alasan khususnya. Betul, tentu saja gitu. Alasan khususnya ya tentu ketika sudah 6 bulan imunitas untuk COVID ini sudah mulai menurun. Jadi dari vaksin 1-2-nya mungkin kekebalannya sudah mulai menurun, efektivitasnya menurun, sehingga perlu ditambah lagi untuk meningkatkan kembali daya tahan tubuhnya itu ya. Sehingga masyarakat Jogja dan sekitarnya memang terkait vaksin ini saat ini memang baru gencar-gencarnya pemerintah ya mengupayakan untuk pelaksanaan booster ya, istilahnya booster ya Pak, ya, untuk vaksin yang ketiga, baik itu untuk resiko kelompok resiko maupun secara keseluruhan masyarakat pada umumnya gitu seperti itu. Nah, dari sekian banyak orang tentu saja mungkin ada 1, 2 atau beberapa kelompok yang memang masih menolak tentang vaksin itu. Nah, pesan Mbak Isti itu bagaimana untuk terkait dengan vaksin ini, Mbak? Baik. Pesan saya pribadi tentu pemerintah itu kalau mengeluarkan sebuah kebijakan atau regulasi tentu sudah ada evidence base dalam ada dasarnya gitu ya. Tentu sudah ada penelitian yang melatar belakangi sebelumnya, kemudian tentu sudah ada sarana ataupun mekanisme yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan dari regulasi tersebut. Nah, kalau kita sebagai masyarakat tentu kita harus patuh terhadap apa yang dikeluarkan dari pemerintah. Jadi penelitiannya udah ada, kemudian uji cobanya tentu juga sudah ada, jadi nggak ada keraguan lagi bahwasanya dengan melakukan vaksinasi ini tentu akan dapat menurunkan resiko dari keparahan penyakit ketika kita terserang infeksi, ya kan? Ya memang begini Pak, jadi bukan dalam arti saya vaksin terus saya kebal terhadap COVID, nggak bisa gitu juga ya. Jadi dalam artian ketika kita sudah vaksin, harapannya ketika nanti ada paparan dari COVID dan ternyata kita terpapar, harapannya tingkat keparahannya akan lebih rendah dibandingkan kita tidak divaksin. Artinya sudah punya tameng gitu ya. Meskipun kena pun sakitnya tidak seberapa gitu ya. Artinya tadi saya menarik yang disampaikan Mbak Istiqomah tentang bahwa kalau pemerintah sudah mempunyai regulasi terkait vaksin ini ya kita harus patuh. Tapi mungkin yang lebih digarisbawahi lagi adalah selain patuh adalah sadar, sadar kesehatan gitu ya. Jangan sampai hanya vaksin tapi karena terpaksa gitu. Tetapi sadar bahwa memang vaksin fungsinya untuk menjaga kesehatan. Seperti itu ya. Baik Mbak Isti, obrolan kita pagi hari ini menarik sekali dan sudah disampaikan oleh Mbak Isti tentang bagaimana mencegah upaya-upaya pencegahan infeksi khususnya infeksi COVID-19 karena kita tahu kemarin prediksinya adalah ada gelombang ketiga dan bisa jadi ini menjadi gelombang ketiga ya, karena angkanya naik terus gitu ya, meskipun ya disampaikan bahwa Omicron ini angka kesakitannya atau gejalanya lebih ringan dibanding yang varian sebelumnya. Nah, pesan terakhir Mbak Isti untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, bagaimana terkait kita harus mempunyai kewaspadaan dan bagaimana
benar-benar kita menerapkan protokol itu. Ya, gitu. Mungkin sedikit saya tambahkan dulu ya Pak. Jadi kita juga tidak boleh langsung memegang 100% dalam artian klaim bahwa Omikron ini relatif ringan dan angka hospitalisasinya relatif rendah. Kita juga nggak bisa pegang klaim itu 100% dalam artian kalau kita pribadi lebih pada bahwasanya si varian Omikron ini yang relatif lebih menular, sehingga yang kemarin aja tingkat menularnya tidak setinggi ini aja kita harus patuh ketat terhadap prokes, apalagi yang varian Omikron ini yang mudah sekali menular itu ya. 3-5 kali lebih mudah menular dibandingkan varian sebelumnya. Jadi artinya kita harus lebih patuh. Itu yang maksudnya yang ingin saya tekankan. Jadi yang kemarin aja patuh, apalagi sekarang harus lebih. Satu itu. Terus yang keduanya adalah klaim bahwasanya angka kesakitannya relatif lebih rendah. Kita juga nggak bisa pegang 100% kalimat itu karena memang Omikron ini kan baru terdeteksi 24 November ya. Baru ditetapkan 24 November, dalam artian masih banyak penelitian yang dilakukan terkait kesakitan Omikron ini, kesakitan yang diakibatkan Omikron ini. Bisa jadi memang penelitian yang sedang berjalan, ternyata juga misalnya nanti hasilnya yang seperti apa. Jadi memang tetap waspada Pak, tetap waspada, jangan lengah dan tetap ketat dalam penerapan dimanapun. Benang merahnya tetap jangan mengambil perspektifnya bahwa perspektifnya ini ringan gitu ya. Tetapi kita tetap dengan pengetatan protokol kesehatan sehingga kita benar-benar memang terlindungi seperti itu ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mbak Istiqomah? Jadi bentuk sayang kita ya Pak, kalau saya lebih enak bentuk sayang kita kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita adalah dengan menjaga atau melaksanakan prokes itu dengan patuh. Itu otomatis akan melindungi kita dan akan melindungi orang-orang di sekitar kita, akan melindungi keluarga kita dari potensi transmisi dari virus COVID tersebut. Itu aja Pak yang dipegang. Setidaknya dengan kalau kita memang patuh, semuanya bersamaan patuh, ini juga cepat berakhir gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Betul, Pak. Baik Mbak Istiqomah, terima kasih sekali atas ilmu yang disampaikan, kemudian ringan, tetapi itu sangat-sangat bermanfaat, dan kalau memang itu kita benar-benar mau menjalani, tentu saja itu akan membuat lingkungan kita dalam kondisi yang terlindungi gitu ya. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, usai sudah obrolan kita pagi hari ini dengan Ibu Istiqomah dari Rumah Sakit Jogja sebagai pengendali infeksi di rumah sakit. Dan pesan kami tetap menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan apapun kondisinya, apapun tingkat tingkat kesakitannya, tetap kita harus dengan protokol kesehatan agar kesehatan menjadi milik kita bersama. Saya Sri Hartono, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Istiqomah. Salam sehat dan tetap semangat.